Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ibu doakan untuk kita semua, semoga kita sehat ya nak ya. Sekarang dalam masa pandemi selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Baiklah Ananda semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk materi baru. Materi kita yaitu tentang statistika. Pada materi statistika ini, pada pertemuan awalnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke. Kemudian di sini ada submateri. Dalam submateri ini, pada pertemuan kali ini adalah tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian indikator ini menjelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dari hasil pengukuran dan pencacahan. Nah, Ibu awali dengan kata definisi, karena dari awal ya, di awal ada kata statistika gitu ya. Kemudian ada juga kata statistik. Sebenarnya apa sih perbedaan antara statistik dengan statistika? Nah, mungkin Ananda bisa baca ya, bisa lihat sendiri. Statistik itu adalah hasil pengolahan data dan analisa data. Jadi statistik itu yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dan analisa data. Kemudian statistika itu apa? Statistika itu adalah cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Jadi inilah perbedaan antara statistik dengan statistika. Oke anak ya. Kemudian kita lihat, nah tadi di awal sudah Ibu sampaikan untuk pokok bahasan pertemuan pertama ini kita ingin menyusun bagaimana langkah kita menyusun tabel distribusi frekuensi ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini ada sebuah kasus, contoh kasusnya, data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa-siswi kelas 12 dinyatakan dalam bentuk tabel berikut. Ini sudah nampak ya. Awalnya itu nilainya 61, 83 ya. Ini sudah nampak. Kemudian kita lihat bagaimana cara kita menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, data ini tadi kita lihat ya, kita lanjutkan supaya mempermudah cara kerja kita. Ini mempermudah cara kerja kita bisa melakukan dengan mengurutkan data dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar ya, mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kalau tadi data kita dimulai dari 61, setelah kita urutkan, maka data kita yang terkecil itu dimulai dengan angka 38, 48, 48 gitu ya. Kita urutkan data kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terbesarnya berapa? Yang terbesarnya adalah 98. Jadi terkecilnya 38, kemudian yang terbesarnya sama dengan 98. Data yang sudah kita urutkan. Kemudian kita lihat ya. Ini kita ingin memasukkan data kita ke dalam bentuk tabel. Jadi sebelum kita masukkan data kita ke dalam bentuk tabel, ini Ibu buat dulu terdiri dari beberapa kelas. Kelas pertama, kelas kedua, sampai dengan kelas ke-7. Nah, Ibu urutkan dulu datanya dari 38 sampai dengan 46, oke ya. Kemudian kelas kedua, untuk kelas pertama, kelas keduanya 47 sampai dengan 55. 47 sampai dengan 55. Di sini kita lihat pada kelas pertama 38 sampai 46 itu berapa banyaknya. Jadi berapa banyak data antara 38 sampai dengan 46. Kita lihat tadi ya yang sebelumnya 38 sampai dengan 46. Ini 38 kemudian dilanjutkan dengan 48. Tadi interval kelas pertama 38 sampai dengan 46. Berarti antara 38 sampai 46 itu banyaknya hanya satu. Paham? Nah, kita lihat untuk kelas kedua 47 sampai 55. Jadi 47 antara 47 sampai 55 itu berapa banyaknya? Kita lihat lagi data yang sudah kita urutkan. 47
data kita kedua kita dimulai dari 48 sampai dengan 55. Kita lihat 48 sampai dengan 55. Oke. Di sini 56. Berarti 48 sampai dengan 55 ya. Nah, kita lihat berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 banyaknya. Oke. Jadi banyaknya data antara 47 sampai dengan 55 itu ada 5. Bisa dipahami nak ya? Begitu juga untuk kelas-kelas lainnya dari kelas ketiga sampai dengan kelas ketujuh. Nah, banyaknya ini kita sebut juga dengan frekuensi. Oke, banyaknya 38 sampai dengan 46 itu ada 1, kita sebut dia dengan frekuensi. Jadi, kelas pertama antara 38 sampai 46, frekuensinya adalah 1. Kelas kedua 47 sampai dengan 55, frekuensinya adalah 5. Bisa dipahami nah? Nah, tabel inilah ya. Tabel, kalau tadi Ibu kasih judul tabel nilai matematika kelas 12, tabel inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Oke, sudah tahu bentuk tabel distribusinya ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi di awal Ibu memunculkan langsung dengan kelas gitu ya. Jadi dari mana sih dapatnya kelas? Bagaimana cara kita menentukan? Jadi menentukan banyaknya kelas. Jadi menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Ini rumusnya yang kita pakai. Log n ini tadi di awal dicontoh ya sudah dijelaskan dari 80 siswa-siswi, berarti lognya sama dengan log 80. 1 tambah 3,3 log 80 ya. 1 ditambah 3,3 log 80 itu bisa kita peroleh dengan tabel nilainya sama dengan 1,903. Jadi banyak kelas itu sama dengan 7,28 atau kita ambil nilainya sama dengan 7. 80 data di atas akan dibagi menjadi kelas 7, kelas interval. Jadi dari di awal tadi sudah ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga sampai dengan kelas 7. Inilah dasarnya kenapa kelas itu dibagi menjadi 7 kelas ya. Kenapa bisa kita peroleh menjadi 7 kelas. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan itu apa? Jangkauan itu sama dengan rank. Rank itu diperoleh dari nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah atau X maksimum dikurang dengan X minimum. X maksimum tadi berapa nilai kita? 98. X minimum itu berapa tadi? Yes, 38. Maka 98 dikurang 38 diperolehlah 60. Banyak kelas itu sudah kita peroleh, nilainya sama dengan 7. 60 dibagi 7 itu nilainya sama dengan 8,57 atau kita bulatkan menjadi 8. Nah, inilah yang disebut dengan panjang kelas. Kemudian setelah kita mendapatkan membuat tabel distribusi frekuensi, dari tabel kita akan bisa menyajikan histogram dan poligon. Nah, pada gambar sudah tampak, sudah Ibu buat ya histogram dan poligon. Yang mana histogram, yang mana poligon, Ananda bisa lihat sendiri ya. Pada modul juga ada, sudah Ibu jelaskan juga bagaimana cara membuat histogram. Di sini yang perlu diingat, dari hasil dari histogram, jika titik-titik tengah pada batang dihubungkan dengan garis, maka garis itulah disebut dengan poligon. Oke, bisa dipahami semuanya. Baiklah, anak-anak Ibu, Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini ya. Ini hanya penjelasan saja. Ada materi, kemudian LKPD yang akan didiskusikan. LKPD ini sudah disiapkan. Kemudian ada presentasi, ya presentasi pada masing-masing kelompok ya. Kemudian ada penugasan. Nah, mari setelah melihat video ini kita berdiskusi dengan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Semoga anak-anak Ibu bisa belajar dengan baik, bisa memahami materinya dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.